Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita akan berlatih tartil Quran di surah Yunus ayat 10 dan penjelasan tentang tajwid yang ada di dalamnya. Mari kita simak bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, baiklah kita bahas tajwid yang ada di ayat ini. Mulai dari awal kita menemukan di sini ada sukun ain, da'wahum. Ain itu makhrajnya ada di halqi atau tenggorokan. Dia salah satu sifatnya itu adalah tawassut, tidak terlalu ditekan dan tidak terlalu dilepas. Tawassut artinya tengah-tengah. Jadi lemaskan bacanya ketika membaca ain ini. Bukan kaku da'wahum, tapi da'wahum, tengah-tengah, tidak dilepas juga. Da'wahum, da'wahum fiha. Da'wa ini, wa ini adalah mat tabi'i, meskipun tidak terlihat alif, dia wa ini dibaca panjang. Ternyata ini adalah merupakan alif. Alif yang berbentuk ya, yang tidak ada titiknya ini disebut dengan alif maksurah atau alif layyinah. Dia juga merupakan mat, yaitu mat tabi'i. Jadi membacanya satu alif saja. Kemudian mim bertemu dengan fa, ini adalah izhar syafawi. Kita tidak mendengungkannya, harus jelas suara mimnya. Izhar artinya terang atau jelas. Da'wahum fiha, akan tetapi ini juga tetap ya tidak boleh terlalu ditekan, karena ain dan mim ini sama-sama mempunyai sifat tawassut, yaitu tengah-tengah. Meskipun dia idhar, tapi mim ini juga tawassut, dan mim itu juga mempunyai sedikit sifat gunnah apabila dia sukun ya. Kalau misalnya dia itu tasydid, gunnahnya itu dipanjangkan. Kalau ini dia itu masih mempunyai sifat gunnah walaupun dia itu sukun, tapi tidak ketara, dia itu masuk ke tawassut. Da'wahum fiha, jadi lemas saja humnya, ini langsungkan ke fi tanpa menekan huruf mim. Da'wahum fiha itu menekan, itu yang kurang betul ya, kurang benar. Da'wahum fiha, mengalir saja begitu saja ya. Fiha ini satu alif, ini adalah mat asli atau mat tabi'i. Da'wahum fiha subhanakallahumma. Subhanakallah, di sini ada sukun ba yang berada di tengah kata. Sukun ba yang ada di tengah kata ini mempunyai hukum tajwid yang dinamakan qalqalah sughra. Sughra artinya kecil, maksudnya dia itu tidak waqaf. Kalau ketika waqaf maka disebut qalqalah kubra. Kalau yang di tengah-tengah kata atau di tengah ayat itu disebut qalqalah sughra. Seperti subhana ini, baknya ini qalqalah sughra, meskipun cara pembacaannya juga hampir sama ya, yaitu dipantulkan. Meskipun yang kubro itu lebih memantul,
tetapi itu hakikatnya sama, yaitu dipantulkan ya. Arti qalqalah itu artinya memantul. Subhanak, ya ini harus ditekan karena dia bersifat syiddah. Ba ini bersifat syiddah kalau dalam sifat-sifat huruf itu. Dia itu ditekan ya. Subhan, tidak boleh merembet atau dilepaskan subhan, tapi langsungkan ke keras ya, dengan keras, maksudnya ditekan ya. Sub langsung. Subhanakallahumma. Kenapa di sini dibaca tebal Allah begitu ya? Ya karena ini termasuk dari lafadz Allah, diantaranya Allahu dan Allahumma. Jadi kalau ada Allahumma ini juga termasuk berlaku hukum bacaan lam jalalah. Lam jalalah yang terdapat di dalam lafadz Allah. Jadi lafadz Allah itu disebut lafdzul jalalah. Lam jalalah terdapat dalam lafdzul jalalah, lafadz Allah dan Allahumma. Ini berlaku tarqiq ataupun tafkhim. Tarqiq artinya tipis, tafkhim artinya tebal. Kalau misalnya sebelumnya ada fathah seperti ini, maka ditebalkan menjadi subhanakallah, bukan subhanakallahumma, tapi menjadi subhanakallahumma. Kemudian mim yang bertasydid ini kita gunakan ya. Ini disebut dengan guna musyaddadah. Guna artinya berdengung, musyaddadah artinya bertasydid. Dia itu karena bertasydid. Mim itu mempunyai sifat guna, apalagi dia bertasydid ya, maka itu kita tahan, kita panjangkan. Subhanakallahumma wa tahiyyatuhum. Nah di dalam tasydid ya ini harus kita tekan ya-nya ya. Tahiyyatuhum. Ya tersebut mempunyai tasydid sehingga dari ha ini kita tekan ke ya-nya. Tahiyyatuhum fiha salam. Salam ini boleh kita panjangkan sampai 3 alif karena dia itu adalah mad tabi'i menghadapi huruf yang disukun. Nah, menghadapi itu bahasa Arabnya arid lisukun, huruf yang disukun. Maka ini disebut dengan mad arid lisukun. Tapi kalau terus, karena ini tanda wakofnya jim itu adalah jaiz, boleh terus, boleh berhenti. Maka misalnya terus, maka ini cuma 1 alif saja sebagai mad tabi'i. Tapi kalau berhenti, dia itu menjadi mad arid lisukun, boleh panjang sekali. Fiha salam, panjangkan. Kalau terus, misalnya terus, maka berlaku tanwin bertemu dengan wawu, yaitu idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah itu didengungkan. Jadi membacanya fiha salamu wa akhiru da'wahum. Itu kalau kita teruskan, boleh saja seperti itu. Wa akhiru da'wahum, ini sama ya mad tabi'i. Kemudian da'wahum mim mati bertemu dengan hamzah, ini idhar syafawi juga. Anil hamdu, ada di sini al bertemu dengan ha, kita sebut idhar qamariyah atau al qamariyah, di mana huruf-huruf qamariyah itu ada 14, sama dengan huruf-huruf syamsiyah ada 14 juga. Alhamdu ini dibaca idhar, kemudian ini juga idhar tapi namanya idhar syafawi, mim bertemu dengan dal, ini tidak kita dengungkan. Lillahi ini juga sama hukumnya dengan Allahumma, ini tarqiq atau tafkhim. Kalau ini sebelumnya fathah maka dibaca tafkhim atau tebal. Kalau ini sebelumnya kasroh maka dibaca tarqiq atau tipis. Lillahi tarqiq, lillahi bukan lillahi tapi lillahi biasa saja. Lillahi itu disebut tarqiq,
atau murakkok atau murakkokah, itu boleh istilahnya. Kemudian di sini ada al bertemu dengan ain, ini kita juga sebut dengan idhar qamariyah, kemudian diakhiri dengan mad adid lisukun. Adid artinya menghadapi, sukun artinya huruf yang disukun atau dimatikan. Asalnya huruf itu hidup, mun ini hidup ya, tapi disukun karena wakof maka menjadi mad adid lisukun. Panjangnya boleh 1, boleh 2, boleh 3 alif, jadi panjangkan sekali di alamin. Kita baca sekali lagi. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Oh ya, tadi ada yang terlewatkan, yaitu sukun lam ini sama dengan sukun ain. Sukun mim ini mempunyai sifat tawasud, jadi tidak terlalu ditekan. Dia itu diantara syiddah dan rokhawah, tidak tekan dan tidak dilepas, itu sifat dari lam. Bukan juga qalqalah, misalnya anil ham rabbil, jadi dia itu tidak memantul. Anil ham, begitu ya. Anil ham, kita baca sekali lagi, silakan ditirukan. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Sadaqallahul azim. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, demikian pelajaran kita pada kesempatan yang baik ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.